Chernobyl. Nama itu sendiri membayangkan kota-kota yang terbengkalai, taman bermain yang kosong, dan kesunyian mencekam yang berbicara banyak. Terletak di tempat yang sekarang bernama Ukraina, Chernobyl dulunya adalah rumah bagi pembangkit listrik tenaga nuklir, simbol kemajuan dan inovasi. Namun, pada hari yang menentukan di tahun 1986, simbol ini berubah menjadi pertanda bencana, selamanya menorehkan Chernobyl dalam sejarah. Bencana Chernobyl bukan hanya kecelakaan nuklir, itu adalah pengingat nyata akan kekuatan dahsyat dari kesalahan manusia dan dampak jangka panjang dari kegagalan teknologi. Peristiwa hari itu terus menghantui kita, menimbulkan pertanyaan tentang protokol keselamatan, ketahanan manusia, dan kekuatan alam yang abadi. Malam tanggal 26 April 1986, dimulai seperti malam-malam lainnya di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Para pekerja berjaga di stasiun mereka, memantau aktivitas reaktor. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, serangkaian keputusan yang salah dan kelalaian teknis akan segera berujung pada bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selama uji keselamatan, kombinasi cacat desain pada reaktor dan pelanggaran prosedur operasi menyebabkan lonjakan daya yang tiba-tiba. Lonjakan ini jauh melebihi kapasitas reaktor, menyebabkan reaksi berantai yang tidak terkendali. Suhu melonjak, dan dalam hitungan detik, ledakan dahsyat merobek reaktor nomor 4, menerbangkan tutup beton yang berat dan melepaskan gumpalan material radioaktif ke atmosfer. Ledakan itu melepaskan musuh yang tak terlihat radiasi. Tak terlihat, tak berbau, dan mematikan. Partikel radioaktif mulai menyebar, terbawa angin melintasi Uni Soviet dan sebagian Eropa. Dunia menyaksikan dengan ngeri ketika tingkat sebenarnya dari bencana perlahan terungkap. Dampak langsung dari ledakan itu kacau. Responden pertama, banyak yang tidak diperlengkapi dengan baik untuk menangani ancaman radiasi yang tak terlihat, dengan berani berjuang untuk memadamkan api dan merawat yang terluka. Kota Pripyat di dekatnya, rumah bagi banyak pekerja pabrik dan keluarga mereka, tetap tidak menyadari bahaya yang mengintai, hanya beberapa mil jauhnya. Baru 36 jam setelah ledakan, evakuasi Pripyat dimulai. Penduduk diberitahu untuk mengemas tas kecil, percaya bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka tidak tahu, mereka mengucapkan selamat tinggal kepada rumah mereka selamanya. Kota yang dulunya semarak dengan kehidupan, menjadi kota hantu, membeku dalam waktu. Pemerintah Soviet, yang awalnya ragu untuk mengakui skala bencana, akhirnya terpaksa menghadapi kenyataan yang mengerikan. Ribuan likuidator dikirim ke lokasi, ditugaskan dengan pekerjaan berbahaya membersihkan puing-puing radioaktif dan melokalisir reaktor yang rusak. Orang-orang pemberani ini, banyak di antaranya menerima dosis radiasi yang tinggi, memainkan peran penting dalam mengurangi dampak jangka panjang dari bencana. Setelah bencana Chernobyl, muncul pertanyaan, beberapa di antaranya tetap tidak terjawab hingga hari ini. Tingkat penuh dari dampak kesehatan jangka panjang dari bencana masih diperdebatkan, dengan beberapa peneliti menyarankan hubungan antara paparan radiasi dan peningkatan kanker tertentu dan cacat lahir di daerah yang terkena dampak. Zona eksklusi, area luas di sekitar pabrik Chernobyl, sebagian besar tetap tidak berpenghuni, pengingat nyata akan warisan bencana yang abadi. Namun, alam perlahan mulai merebut kembali tanah terlantar ini, dengan beberapa ilmuwan mengamati kebangkitan satwa liar yang mengejutkan. Konsekuensi yang tidak terduga ini menimbulkan pertanyaan tentang hubungan kompleks antara radiasi dan ekosistem. Bencana Chernobyl berdiri sebagai kisah peringatan, pengingat nyata akan potensi konsekuensi dari kesalahan manusia dan kekuatan abadi atom. Sementara komunitas ilmiah terus mempelajari dampak jangka panjang dari bencana tersebut, bisikan Chernobyl berfungsi sebagai pengingat yang mengerikan tentang keseimbangan antara kemajuan dan tanggung jawab. Kota hantu Pripyat yang membeku dalam waktu, berdiri sebagai bukti bisu dari warisan abadi hari yang menentukan di tahun 1986.